Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib menjawab salam. Saya doakan dengan keselamatan, tapi kalian gak jawab, licik. Doain supaya selamat, malah ngobrol. Baik. Ini resikonya ngadepin perempuan begini. Bu, berarti ini salon gak jelas nih ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil islam bimanzilatir ra'si fil badan. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid. Sengaja saya dahulukan para ulama, para kiai, dan sangat saya spesialkan. Alasannya apa? Maaf, kita nggak bakalan mengerti Isra Mi'raj, kita nggak bakalan tahu fadilah keutamaan Isra Mi'raj, kita nggak bakalan kenal Islam dan isinya, kita nggak bakalan iman sama Allah dan Rasulnya kalau nggak ada syariat perjuangan para ulama, para kiai, para asatid yang telah memperkenalkan Islam dan isinya kepada kita. Hakikat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu Rasulullah belum pernah, melihat wajah Rasulullah belum pernah, mendengar suara Rasulullah belum pernah. Tapi kenapa di hati kita tertanam rasa iman, rasa cinta begitu hebat kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, Masya Allah. Bu, Pak, wahai siswa-siswi, para santri, kalau benar kalian mengaku cinta Rasulullah, setiap nama Nabi Muhammad disebut, jawab cepat dengan sholawat. Bohong cinta kalian, buta, cinta buta, butai. Coba jawablah sallallahu alaihi wasallam atau dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Buktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ujungnya iya bapak-bapak na cicing baik ya. Bangunan encan dahar ya bapak-bapak ya. Makan dulu Pak, biar sholawatnya semangat.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Buktikan cinta kita, karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Para alimul ulama, para kiai, para asatid yang telah memperkenalkan Islam dan isinya, sehingga kita bisa berkumpul malam hari ini. Hakikat izin Allah, wasilah sababiyah, ada jasa-jasa para ulama, para kiai yang telah memperjuangkan Islam sampailah ke hati kita masing-masing. Alhamdulillah. Yuk kita belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Pandailah berbuat jasa kepada orang yang sudah berbuat jasa kepada kita. Dengan cara apa? Yuk kita doakan yang rajin, para ulama, para kiai, para asatid, biar dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Hebat orang di sini. No, itu ibu-ibu di belakang udah mangap mau amin nggak jadi. Kenapa, Bu? Dari A tinggal min. Bapak-bapak setuju? Alhamdulillah. Ibu-ibu setuju? Pasti. Biar doa yang terakhir jangan dulu. Daripada saya turun ceramah dicekek ini. Yang penting kita doakan para ulama, para kiai, para asatid panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dikasih turunan yang soleh dan solehah, yang mampu melanjutkan perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Kebon Jauh, keluarga besar jamaah DKM Masjid Jami Al-Maghfirah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kudrah iradah Allah, wasilah sababiyah, ada perjuangan dan pengorbanan warga masyarakat juga para panitia sehingga acara ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan segala pengorbanan kita dijadikan tabungan amal soleh, rezekinya, ekonominya, usahanya, bisnisnya. Khusus kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semakin diberkahkan oleh Allah buat bakal ibadah. Anak-anak turunan kita dijadikan turunan yang soleh dan solehah. Kita doakan yang mensantren anak-anak kita dihasilkan ilmu agama yang bermanfaat. Insya Allah banyak lahir ulama-ulama yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya ke haribaan junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya. Khusus kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maaf, tadi waktu saya datang bukan saya nggak mau salaman, maaf Pak. Tapi di sono tadi ada yang nyubit langsung berdarah tangan saya, sampai berdarah. Tadi di sono, kenapa kakak? Nggak tahu, ya. Yang penting tajam itu, sampai berdarah. Makanya bengkak. Tadi di sono waktu masuk salaman, masya Allah, ini apa nih? Waktu kesini saya nggak mau salaman, masih terasa nyeri, sakit, sampai kepelitak gitu, tangan saya. Mudah-mudahan ini jadi perjuangan, amin. Takut nanti ada yang suudon, saya mubarok nggak mau salaman. Bukan, ini sakit tadi terasa.
Mungkin ada yang semangat salaman, sampai potong. Biasa aja salamannya, ya. Saya lagi sakit. Mudah-mudahan jadi saksi. Ya saksi mengagungkan Nabi Muhammad, baru segini aja. Orang Palestina nyawa dikorbankan, betul gak? Ya iyalah, orang gajah nyawa aja ditaruhkan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ya untuk tanah suci umat Islam yang ketiga, Baitul Muqaddas. Makanya kalau ada yang nanya, kok umat Islam Indonesia membela Palestina mati-matian? Wajarlah. Kenapa? Alasan pertama, karena Baitul Muqaddas tanah suci umat Islam ketiga. Setelah Baitullah, Haram, Mekah, Madinah, Makkah Al-Mukarramah, tanah suci umat Islam yang ke-1 itu, yang kedua Madinah Al-Munawwarah karena ada maqam Rasulullah SAW, yang ketiga Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina. Kenapa dijadikan tanah suci umat Islam yang ketiga? Sebab Baitul Muqaddas dijadikan star Rasulullah ketika Mi'raj, mau bertemu dengan Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dan alasannya apa lagi? Karena Baitul Muqaddas sempat dijadikan kiblat sholat oleh Rasulullah sebelum ada perubahan kiblat sholat ke Haram Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Ya, pertama kali kiblat Rasulullah ke Baitul Muqaddas. Dalam sejarah Rasulullah ketika sholat di Madinah, sholat duhur rakaat pertama Rasulullah masih menghadap Baitul Muqaddas. Kalau di sini kiblat sholat kita ke Ka'bah, kemana di sini? Arahnya mana? Ya ngulon di sini mana? Ke sono ya. Bingung aing jalan tiri itu bisa salah kulon. Berarti kulon ke dia ya. Nah, Baitul Muqaddas di sana Palestina. Bertolak arah. Rakaat pertama Rasulullah sholat masih ke Baitul Muqaddas. Rakaat kedua Baitul Muqaddas. Ketika naik rakaat ketiga, Jibril diutus Allah untuk merubah kiblat Rasulullah sholat dari Baitul Muqaddas Palestina menuju Baitullah Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Maka 80 derajat Rasulullah merubah badannya dari kiblat Baitul Muqaddas menuju arah Ka'bah Baitullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dirubah kiblatnya, salat menjadi kiblat ke Ka'bah Baitullah. Makanya dinyatakan bahwa Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina adalah tanah suci umat Islam yang ketiga. Alasannya apa lagi? Umat Islam bela mati-matian ngebela Palestina, umat Islam Palestina. Karena ketika Indonesia merdeka 17 Agustus diproklamirkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, di seluruh dunia yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka adalah Palestina. Yang paling berani pertama kali mengakui bahwa Indonesia merdeka adalah Palestina. Wajarlah kita bantu mereka umat Islam di sana supaya merdeka, karena udah puluhan tahun dijajahnya, ya kan? Terjadinya perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi setelah adanya perang salib pertama 488 Hijriah. Ini sejarah dulu supaya kita tahu kapan sih mulainya ada perayaan Muludan Rajaban. Ini perayaan apa peringatan, kalimat yang berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Kalau ini kategorinya apa? Ini kategorinya perayaan, tapi di dalamnya ada peringatan. Maksudnya perayaan dirayakan, dibesarkan. Yang nggak ada diadain. Tadinya nggak ada tenda, nggak ada panggung, nggak ada kameramen, diadain. Bubar Rajaban dibongkar lagi. Betul gak? Tapi dalamnya ada peringat. Maksudnya apa peringatan? Ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad. Yang diingat-ingatnya apa? Tentang kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi makna peringatan itu ada 3. Yang pertama makna peringatan ada yang diingat-ingat. Yang kedua makna peringatan ada yang diingetin.
Siapa yang diingetin? Kita yang hadir. Kenapa kita harus diingetin? Sebab kita suka jadi orang pelupa. Betul. Tahun kemarin ada Rajaban di sini. Kiai ngebahas apa? Udah jangan banyak bengong, langsung jawab, lupa. Makanya tahun ini Rajaban lagi, sebab yang tahun kemarin, nah kan cerdasnya cepet. Makanya tahun ini Rajaban lagi, sebab yang tahun kemarin lupa. Lumayanlah punya dalil. Kalau ada orang yang anti Rajaban, anti muludan, nanya di jalan, mau kemana Pak? Rajaban. Masih demen Rajaban? Ya demen lah, seneng lah. Apa dalilnya? Lupa. Itu jawaban singkat padat nyeletuk enek. Iya, sama orang begituan jangan banyak ngadu dalil. Betul gak? Masing-masing aja, lu seneng syukur, gak seneng diem. Jangan ngeledek sama yang seneng, betul? Karena kita yang seneng belum pernah ngeledek mereka yang gak seneng. Tapi kalau kita yang seneng mulu dan Rajaban diledekin terus, maaf, kita pun punya jawaban, punya hujah. Gak bakalan diem. Setuju gak? Silakan Anda beda pendapat, tapi tolong mampu saling menghargai perbedaan. Insya Allah. Yang ketiga, makna peringatan apa? Ada yang masih punya ingatan. Siapa? Para panitia. Para panitia yang ngadain ini acara, tandanya para panitia masih punya ingatan. Ingat sama Nabi, betul? Berarti yang kagak seneng Rajaban muludan, itu tandanya orang gak punya duit, gak punya ingatan, gak punya. Nah itu aja udah, jangan terlalu, gak punya biaya. Kok pakai duit, maaf, ini sound system, ya tenda panggung, bukan milik panitia, bukan. Betul gak? Yang punya siapa? Ya tukang sound lah. Gak tahu lunas apa belum nih? Sound, lunas belum? Belum? Udah lunas? Berarti aing nu diutang ya. Tinggal saya yang belum lunas. Ya Allah. Maaf Pak Bu. Masih punya ingatan. Ingat sama jasa-jasa Nabi Muhammad. Ingat sama perjuangan Nabi Muhammad. Syariat kalau nggak ada perjuangan Rasulullah, Islam nggak bakal sampai ke kampung kita, betul nggak? Ya hitung-hitung balas jasa lah kita, supaya tambah kuat keimanan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejarah, katanya perayaan Isra Mi'raj itu, Maulid Nabi itu perayaannya bid'ah. Kalau kita telusuri sejarah, betul. Perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj belum ada di zaman Rasulullah. Berarti kejadian yang belum ada di zaman Rasulullah, adanya baru, itu disebut bid'ah. Sejarahnya gimana? Maaf, perayaan dan peringatan beda. Kalau perayaan dalamnya ada peringatan. Kalau peringatan tanpa perayaan jadi. Contohnya, imam habis sholat isya ngajak sama jemaah, sama makmum, jemaah, beres wiridan, beres doa, tolong jangan dulu pulang ke rumah, temenin saya 15 menit di masjid. Ada apa Kiai? Saya mau bacakan sejarah Isra Mi'raj Nabi, niat mengagungkan Isra Mi'raj Nabi, beres, tutup, doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Gak perlu repot bawa tenda ke masjid. Itu sekedar peringat, membacakan sejarah kelahiran Nabi, membacakan sejarah Isra Mi'raj Nabi, niat mengagungkan Nabi, sudah jadi nilai peringatan. Sementara peringatan bukan bid'ah, sudah ada dari Rasulnya. Rasul sering menceritakan kejadian lahirnya. Rasul menceritakan kejadian Isra Mi'rajnya di depan para sahabat, dan itu adalah merupakan satu peringatan.
Sampai Abu Bakar Siddiq nangis, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra nangis ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya. Nangis. Itu adalah peringatan, cuma tidak dirayakan. Gak pakai panggung, tenda, sound system, gak ada. Logika sejarah aja. Rasulullah mau nyewa salon kemana? Belum ada tenda. Dalam sejarah, selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasulullah tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan Muludan Rajaban besar-besaran. Wafat Rasulullah SAW, naik khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan Rajaban besar-besaran. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik khalifah kedua Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. 10 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada Rajaban besar-besaran. Keburu wafat Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah. Dibunuh ketika sholat di masjid. Datang penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid membawa pisau. Ketika Umar bin Khattab ditusuk dari belakang. Wafatlah Umar bin Khattab. Naik khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 12 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah mengadakan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Utsman bin Affan. Kenapa? Terjadi pemberontakan. Pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah pada tahun ke-35 Hijriah. Dan Utsman bin Affan pun dibunuh secara tragis. Dipotong kedua kaki, kedua tangan, terakhir disembelih. Dan dimakamkan di Baqi Madinah Al-Munawwarah. Belum ada perayaan Rajaban. Wafat Utsman bin Affan, naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. 5 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan Rajaban besar-besaran. Keburu wafat Sayyidina Ali, dibunuh oleh kaum Khawarij. Naik putranya Sayyidina Hasan jadi khalifah. Gak lama jadi khalifah, cuma 1 tahun jadi khalifah. Sebab terjadi perbedaan politik memanas, sehingga Sayyidina Hasan pun jadi korban, diracun oleh lawan-lawan politiknya. Yang jelas, setelah wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi Allah mayarham 150 Hijriah, belum pernah ada perayaan Rajaban. Wafat Imam Malik 179 Hijriah. Wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah. Wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Belum pernah ada perayaan Rajaban besar-besaran. Kapan mulai terjadinya tabligh akbar, Muludan, Rajaban secara besar-besaran? Ini terjadi pada tahun 488 Hijriah setelah Perang Salib pertama. Apa perang salib? Perang salib adalah penyerangan tentara Inggris pakai kalung salib, menyerang Palestina, merebut Baitul Muqaddas dan membantai umat Islam di Palestina. Kenapa tentara Inggris merebut Palestina? Sebab ada fatwa dari petinggi Katolik dunia pada waktu itu bernama Paus Urbanus II. Dia mengeluarkan fatwa, barang siapa orang Nasrani mampu merebut Baitul Muqaddas sehingga rela mengorbankan jiwa raga, maka umat Nasrani tersebut bakal masuk surga. Ngabring tentara Inggris datang ke Palestina, mengepung umat Islam di Palestina. Terjadilah pembantaian besar-besaran. Catatan sejarah, perang salib pertama, umat Islam yang korban, yang dibantai di Baitul Muqaddas Palestina sebanyak 70.000 umat Islam. Ditebus darah umat Islam dari dulu sampai sekarang, gak habis-habis Palestina. Pejuang Palestina tetap ada. Inilah fadl Allah. Sehingga sekarang banyak berita ribuan tentara Israel mendadak gila
stres. Begitu masuk ke Gaza, nembakin pejuang Hamas Palestina, di hadapannya 3 orang sudah tergeletak, tapi kenapa wajah yang 3 itu ada di belakangnya? Sampai gila, sampai banyak komentar tentara netizen Israel mengatakan saya perang di Gaza sama dengan melawan hantu. Ditembak yang di depan udah mati, tapi wajah itu muncul lagi di belakang. Makanya stres. Kalau kita cari berita yang penyeimbang, maaf Pak, Bu, sekarang TV nasional kadang-kadang memperlihatkan kekalahan umat Islam terus. Padahal Yahudi, Zionis, Yahudi Israel udah ribuan yang modar di sana. Tapi itu tidak diungkap karena mereka malu kalah sama umat Islam. Sementara media dunia sekarang dikendalikan oleh orang-orang Yahudi dunia. Sengaja mengelabui umat Islam supaya lemah kita Islam, bahwa Islam itu nggak ada apa-apanya. Maaf, tentara Palestina itu paling gagah. Alhamdulillah, nasrun minallah wa fathun qarib. Allahumma ansur man nasruddin fi Gaza wa fi Palestin. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Amin. Maka dijajahlah Palestina oleh Inggris, tentara salib. Umat Islam yang selamat, yang hidup, lari menyelamatkan diri, ngungsi. Ada yang ke Persia, Iran, ada yang ke Baghdad, ada yang ke Irbil, Irak, ada yang ke Damsyik. Dulu Damsyik, sekarang Syria. Lemah Islam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lemah. Naik tahun ke-5, ini sejarah, Islam mulai bangkit. Siapa yang membangkitkan Islam pada waktu itu? Salah seorang ulama ahli sufi. Ulama ahli sufi kelahiran Kupah. Kupah itu kota kecil di Irak Utara. Ada ulama ahli sufi. Itu ulama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa namanya? Al-Imam Sirri As-Sitti, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ta'ala. Amin. Allah meridhoi semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Imam Sirri bangkit dengan mutiara kata, sehingga bingung Imam Sirri bagaimana cara membangkitkan Islam supaya bisa merebut kembali Baitul Muqaddas. Kata Imam Sirri, ini nggak ada salahnya kalau saya bikin kata mutiara yang bisa membangkitkan jihad. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak umat Islam membacakan tarikh kelahiran Nabi, membacakan tarikh kehidupan Nabi, membacakan tarikh perjuangan Nabi, supaya mampu membakar semangat umat Islam. Maka diadakanlah peringatan Maulid. Man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermaksud membacakan maulid Nabi, membacakan sejarah kehidupan Nabi, membacakan Isra Mi'raj Nabi, sehingga rela mengorbankan harta, tenaga, pikiran untuk Maulid dan untuk Rajaban, maka orang-orang tersebut bakal dapat taman-taman surganya Allah. Muridnya nanya, ya Syekh, apa argumentasinya? Orang ngadain Mauludan Rajaban dapat taman surga. Dijawab oleh Imam Sirri, argumentasinya li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin umat Islam mau ngadain Mauludan Rajaban sampai rela ngorbanin harta, tenaga, pikiran, kecuali tertanam di hati umat Islam rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau nggak ada rasa cinta, panitia di sini nggak bakal ngadain Rajaban, betul? Ini kan gara-gara cinta sama Rasulullah. Sampai rela setahun ke belakang datang ke rumah, nandain tanggal, pengen ngondang Asyik Mubarok.
Siapa tuh panitia itu? Siapa? Hah? Yang ke rumah itu siapa? Cece. Yang mana Cece itu? Cek, mana Cek? Ay. Dia ke rumah, sayanya tidur. Saya baru capek itu pulang dari daerah jauh. Langsung tidur aja. Ustaz Cece ke rumah. SMS-an terus. Takut Asyik Mubarok gak datang. 3 hari ke belakang. Ring. Haji, jangan lupa 3 hari lagi. Ya. Cece. Pagi-pagi. Ring. Cece lagi. Haji, nanti sore mau berangkat jam berapa? Jam berapa aja bebas. Puyeng Ustaz Cece digituin. Saya lihat Sherlock lah, sejam setengah nyampe. Habis sholat maghrib nyiapin mobil. Baru naik kaki sebelah. Kering, Cece lagi. Haji, posisi di mana? Baru naik kaki sebelah. Masa kaki saya harus dipotong? Buat bukti. Alhamdulillah begitu nyampe seneng. Gatel deh Cece. Saking seneng. Kenapa? Asyik Mubarok gak merasa keganggu. Wajar gak maklum namanya panitia. Karena yang namanya Rajaban Muludan bukan hajat pribadi tapi hajat masyarakat. Betul gak? Kalau sudah melibatkan masyarakat luas biasanya cepat kena fitnah. Karena masyarakat kebagi dua, ada yang pro, ada yang kontra sama panitia. Ketika acara sukses tanpa ekses, nggak ada yang komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, Kori nggak datang, Mubali nggak datang, pusing panitia. Betul nggak? Yang pro sama panitia ngupahin aja, sabar, tawakal. Ini ujian dari Allah. Beda sama yang kontra. Ngeledek habis-habisan. Lah saya mah gak percaya dia jadi panitia. Udah galak, nggak ikut udunan lagi. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Mitnah loh. Jangan ada fitnah. Di sini nggak ada. Insya Allah saya yakin nggak ada yang ngaku. Semuanya pada ngedukung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika fatwa Imam Siri udah nyebar kemana-mana, didengarlah oleh salah seorang raja kaya raya, raja Islam yang berkuasa di Irbil, Irak. Siapa nama raja itu? Abi Sa'id Kaukabari bin Zaiduddin bin Ali bin Baktikin. Ini raja langsung ngondang ulama-ulama besar. Musyawarah. Untuk apa? Mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Sekaligus persiapan ingin mengadakan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Ingin membangkitkan semangat umat Islam. Supaya mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Gak tanggung. Pertama kali perayaan Maulid diadakan di Irbil, ini raja berkorban nyembelih untanya 5.000 unta. Gak tanggung. Ini raja Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin yang terkenal dengan nama panggilannya Syekh Malik Mudhaffar. Nyembelih untanya 5.000 unta. Nah kita Rajaban boro-boro nyembelih unta, untanya nggak ada. Ada ayam satu aja disembunyikan, takut ketahuan panitia. Ayah nuk itu di dia. Dasar pelit sih ya. Insya Allah di sini nggak ada ya. Wih, insya Allah dermawan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pertama kali diadakan perayaan Maulid, terus Isra Mi'raj, bangkitlah umat Islam. Dan bukan hanya di Irak, nyambunglah ke Syria, ke Damsyik.
Umat Islam di Damsyik bangkit, ingin juga merayakan perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj. Siapa panitianya di Damsyik? Salah seorang panglima perang Islam ternama bernama Syekh Nuruddin Zanki, yang mampu membangkitkan semangat Islam di Syria Damsyik. Nyambung ke Mesir, di Mesir diadakan Muludan Rajaban, gak tanggung 7 hari 7 malam. Siapa panitianya? Salah seorang panglima perang Islam terkenal bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah Islam bangkit di Timur Tengah, kumpullah singa-singa padang pasir, ingin memilih siapa yang pantas menjadi panglima perang supaya bisa merebut kembali Baitul Muqaddas. Maka dalam musyawarah itu terpilih salah seorang panglima perang Islam ternama keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan ribuan Islam datang ke Palestina dan mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Tentara Inggris pulang ke negaranya. Alhamdulillah. Makanya jangan aneh sekarang Inggris bela-belain Israel untuk merebut Palestina, sebab Inggris dulu pernah kalah di Palestina oleh umat Islam, yaitu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan dalam buku sejarah Muhammad Rasul pilihan Allah yang dikarang oleh salah seorang ulama besar Islam Indonesia, Abu Yahamka, Allahumma yarham, menceritakan di sana perang salib pertama terjadi ketika Inggris datang ke Mesir. Lalu di Mesir, makom-makom di Mesir digali oleh tentara Inggris, merusak makam di Mesir. Itu adalah dendam Inggris kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin itu turunan darah Kurdi yang ternama, sehingga Inggris dendamnya sampai sekarang kepada Salahuddin. Jadi turunan darah Kurdi yang terkenal di dunia ada 3. Yang pertama Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Imam Ghazali, Allahumma yarham, beliau adalah keturunan darah Kurdi terkenal. Yang kedua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi membuat paham baru. Itu adalah keturunan darah Kurdi. Yang ketiga, keturunan darah Kurdi yang terkenal di dunia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ketiga ini, satu yang paling dibenci Inggris sampai sekarang, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kemarin ramai di berita Al Jazeera bahwa keturunan dzurriyyah Salahuddin Al-Ayyubi sudah ada di Palestina. Bahkan ada yang mengatakan, pasti nggak ragu, juru bicara Hamas yang terkenal itu, yang disegani oleh Israel, yang bernama Abu Ubaidah, ada yang mengatakan itulah dzurriyyah Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi pengatur skenario peperangan sekarang. Ada yang mengatakan itu, wallahu a'lam. Yang jelas keturunan singa-singa padang pasir dulu masih ada cucu cicitnya sekarang. Kita bangga jadi umat Islam, alhamdulillah. Cuma khawatirnya apa? Kalau Palestina udah bebas, sudah merdeka, nah sejengkal lagi kiamat. Hei, yang belum kawin, yang belum taubat, yang belum nikah, yang belum taubat secepatnya taubat. Insya Allah inilah langkah taubat kita malam ini, amin. Sehingga pulang dari sini dosa-dosa kita, maksiat kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah adanya perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi. Berarti nggak ada di zaman Rasulullah perayaannya itu? Belum pernah ada. Berarti bid'ah dong? Ya bid'ah. Cuma kategorinya perayaan Muludan Rajaban kategorinya bid'ah mahmudah. Apa bid'ah mahmudah? Kullu ma uhditsa
walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma ulama, itu disebut bid'ah terpuji. Perayaannya baru tapi isinya nih perayaan Rajaban Muludan, ngaji keneh, ngarana Muludan, ngarana Rajaban, sina mengagungkan Rasul keneh, bener teh? Kan beda tempat, beda ngaran. Ngaji di Muludan disebut Muludan, ngaji di bulan Rajab disebut Rajaban, sina mah ngaji keneh, ngan beda tempat, beda ngaran. Siga bulu. Di mana we nempel tetap bulu, ngan beda tempat beda ngaran. Tapi eusi nama tetap bulu. Nempel di atas mata apa namanya? Alis, jenisnya apa? Bulu. Nempel di bibir, kumis. Tapi eusinya tetap bulu. Nempel di dagu, gadok, jenggot namanya, tapi jenisnya tetap bulu. Nempel di ketek, nempel di dada, tetap bulu. Nempel di perut, tetap bulu. Nempel di paha, tetap bulu. Di betis, tetap bulu. Ada yang kelewat, itu PR. Jangan dicari di sini, nanti carinya di rumah. Biar ibu sama bapak sama suami nanti ngobrol di rumah. Mah, tadi saya sebut barok ada yang kelewat deh. Apaan? Bulu. Terus kita cari yuk. Nah, selamat mencoba. Isinya tetap ngaji. Isinya tetap mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadanillah wa iyyakum ajmain. Makanya untung kita jadi umat Islam, jadi umatnya Nabi Muhammad. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keuntungan kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maaf, kita umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Maksudnya apa? Kita ini umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Apa sih yang membuat kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Maaf, apa kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada sholat 5 waktu? Umat yang lain gak ada sholat 5 waktu. Apa kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada puasa Ramadan? Umat yang lain gak ada puasa Ramadan. Apa kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh? Umat yang lain gak ada haji umroh. Yuk kita tafakur. Kalau mengukur kemuliaan kita di hadapan Allah dengan sholat kita yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maaf, khusus untuk pribadi Syekh Asep Mubarak tahu diri, sadar diri, bukan suudon sama Allah, bukan jelek sangka sama Allah, tapi Syekh Asep Mubarak tahu diri, kualitas sholatnya Syekh Asep Mubarak masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro bisa khusyuk, tumaninah belum bisa. Gak tahu bapak-bapak ibu-ibu di sini. Hei. Udah khusyuk? Udah khusyuk? Pasti udah khusyuk di sini. Sholat sampai merem-merem. Itu mah bukan khusyuk, ngelamun. Mikirin COD. Ada curiga ya ibu-ibu, banyak wajah-wajah online di sini nih. Tuh wajah Lajada ada. Wajah Shopee ada. Bu, itu mau kemana ibu-ibu? Tolong diantar dulu, mau kemana? Hah? Mau kemana? Cari tempat duduk.
Kasih dong Bu, kasih. Orang berdiri terus cari tempat duduk sampai muter, sampai sa'i ke sono kemari. Udah duduk. Berdiri orang belakang nyari wajah saya. Udah. Coba Bu, tetap perhatiin saya, coba ceramah supaya bawa ilmu Bu pulangnya. Bu, look at me. You and me look-lookan. Susah amat ngadepin ibu-ibu begitu Pak. Saya kalau ngajar ngaji adem, ngajar bapak-bapak. Kalau ngajar bapak-bapak mah adem, tenang, sunyi, senyap. Ya pada molor. Kalau ngajar ibu-ibu ikut ceramah. Kiai di depan ceramah ngasih pelajaran fikih, tauhid, ilmu sholat, ilmu wudhu, dia di pojok ngikut ceramah, ngomong-ngomong kerudung orang lain. Mulut jangan ikut ceramah coba. Ini kasihan anak-anak kita nih lagi cari ilmu nih. Dari pesantren mana? As-Salafiyah. Di sini beda nih wajah-wajahnya, calon-calon ustazah ini. Calon. Ya mudah-mudahan jadi. Nah gitu. Woi calon-calon mubalik, wah Masya Allah. Calon-calon rampok kardus. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat sekalian. Jadi dah ulama-ulama Allah, amin. Ya Allah ya Rabban. Kalau kita mengukur kemuliaan kita di hadapan Allah maka sholat, maaf, kualitas sholat kita masih jauh dari kesempurnaan. Betul gak? Boro-boro bisa khusyuk, tumaninah aja gak bisa. Takbir sampai merem-merem pengen khusyuk. Allah. Hu Akbar. Jangan ngeledek. Kalau kita berjamaah di samping kita ada yang sholat gaya takbirnya seperti itu, jangan diledek. Kita husnudon, bagus sangka. Berarti orang itu lagi merapihkan niat yang diucapkan lisan berbarengan dengan niat yang diucapkan dengan hati. Karena tempatnya niat di hati. Kita niat sholat aja udah ngambang, nggak ada kehusuan. Hati kemana? Cuek. Betul gak? Ini yang niat sampai merem-merem. Allah. Akbar. Begitu bar tangan di dada, setan mulai aktif menggoda. Ingin menggagalkan sholat kita. Pantas Rasulullah ajarkan kepada sahabat ajarkan kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama sampailah ke kita. Sebelum niat usolli dibacakan, baca dulu doa, minta perlindungan dari godaan setan. Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi. Yang benar. Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ibu baca itu dulu nggak sebelum niat sholat? Bapak-bapak baca dulu itu. Baca. Alhamdulillah. Hebat baca. Mudah-mudahan Allah mengampuni kebohongannya, amin. Baca doa itu. Begitu bar tangan di dada, setan menggoda mata. Ini biasanya bapak-bapak kalau berjamaah di masjid, matanya bukan fokus khusyuk lihat tempat sujud, matanya jelalatan baca samping yang di depan.
sarung orang dibaca di absen. BHSU. Mahal. Atlas juga bagus. Allahu Akbar. Tapi katanya Atlas juga mahal sekarang. Wadimor sami Allah. Kalau malaikat tukang humor udah ditendang tuh yang sholat. Belanjanya di mana tolol? Lu sholat ngabsen samping, sarung di absen, mata diganggu, hidung diganggu. Rumah yang dekat masjid, maaf, ketika waktunya sholat jangan goreng ikan asin. Khawatir yang lagi sholat lohor lapar. Masya Allah, ikan tongkol, ikan peda digoreng, asapnya masuk ke masjid. Yang sholat lagi lapar langsung melilit. Aduh. Cocok mah sama pete, sambel, nasinya diliwet. Habis sholat ngeliwet. Allahu Akbar. Aisyah reka mana? Sholat mikiran liwet. Gara-gara hidung keganggu, telinga diganggu. Rumah dekat masjid, ingatlah waktunya sholat, jangan nyetel musik. Matiin tuh musik, hargai orang yang sholat di masjid. Peperihun siap ke masjid ente, atau di sholat di masjid ulah diganggu. Takut ada yang sholat preman baru insaf, telinga belum istiqomah, musik sampai kencang kedengaran ke masjid. Preman goyang langsung. Goblok. Kacau benar. Belum di sana rumah, musik kedengeran ke masjid. Masa ruku ngebor. Ya Allah, mata diganggu, telinga, hidung. Belum yang satu ini, maaf, jangankan santri, kiainya hancur kehusuan sholatnya. Gara-gara sama yang satu ini diganggu lagi sholat. Apa? Nahan kentut. Pasti ayo pernah ngalaman ya. Ayo siakir sholat nahan hitut ayo. Pasti ayo ngalaman eta. Ya iyalah, jadi heboh tuh sholat. Rasa khusyuk hilang. Soalnya apa? Kagok serokaat lagi. Dibatalin, sayang. Nggak dibatalin, udah nyedek ke gerbang. Antara ya dan tidak. Ya tembakin, tidak tetap dalam pertahanan. Tapi resikonya terjadi apa? Lihat, tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang sholat nahan kentut. Itu orang sholat nahan kentut, bergerak dari pantat sampai kepala. Kok Asep Mubarok tahu? Saya ngalamin. Makanya bapak-bapak santri, kalau sholat berjamaah di depan kita pantatnya ada yang bergerak sampai leher sampai kepala, itu patut dicurigai bahwa orang itu sedang menyimpan sesuatu dalam pertahanannya. Makanya ulah kagok-kagok, gebrak dari belakang, woi, pret, langsung nembak itu. Pernah diajarkan itu, terjadi itu.
Udah gagal sholat kita, masih jauh dari kehusyuan. Mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan kesalahan sholat-sholat kita, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Kalau bukan sholat 5 waktu, apa yang membuat kita mulia? Mungkin puasa Ramadan, karena umat yang lain gak ada saum Ramadan. Maaf, kita sadar diri, tahu diri, kualitas puasa kita masih jauh dari kesempurnaan. Puasa kita baru masuk kategori puasa umum. Apa puasa umum? Baru mampu nahan lapar haus saja. Mata kita nggak ikut puasa, telinga nggak ikut puasa, mulut nggak ikut puasa. Kadang-kadang dari sore sampai maghrib ngebuburit. Itu bibir mulut bukan banyak istighfar, malah ngegosip. Mata kadang-kadang maksiat, lihat aurat perempuan di bapak-bapak. Makanya untung saya Ustadz, saya kalau Ramadan saya di dalam rumah terus dari pagi sampai maghrib. Hebat. Tidur ya tidaklah, kadang-kadang tadarus, kadang-kadang nonton TV. Kok nonton TV? Ya kan kalau Ramadan di TV Pak Ustadz, acaranya pengajian Ramadan terus. Iya Pak, saya tahu, tapi ada yang bahaya. Apanya? Iklan. Bapak nggak keluar rumah, nggak melihat aurat perempuan, tapi di rumah bisa melihat. Maksudnya iklan. Iklan mana? Gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Itu dada bening banget. Hand body, oh. Aurat. Rexona, aurat. Di luar kagak lihat di dalam. Tapi memang sih ada penelitian, iklan-iklan itu nyambung. Rexona buat ketek, keteknya diliatin. Hand body buat paha, pahanya diliatin. Sabun gigi buat dada, dadanya diliatin. Nyambung. Cuma ada satu iklan yang kagak nyambung dari sampai sekarang. Iklan apa? Softtek. Sampai sekarang saya penasaran. Buat apakah itu softtek? Kok nggak diliatin? Ya iyalah, kita dianggap PAUD, kita dianggap TK. Softtek loncat-loncat. Saya sampai mikir, oh berarti softtek buat wanita yang seneng loncat-loncat. Daripada banyak pertanyaan, simpel saja bahwa softtek untuk wanita yang loncat-loncatan. Ibu-ibu melototan. Biasa ya tuh. Ya wajarlah saya bertanya karena saya belum pernah tahu. What is the meaning of softtek? Bu, jujur puasa kita masih jauh dari kesempurnaan, betul gak? Mudah-mudahan Allah terima yang baiknya Ramadan tahun kemarin, amin. Yang salah kekurangannya Allah ampunkan. 2 bulan kurang lebih kita masuk lagi gerbang Ramadan. Mudah-mudahan pada panjang umur, sehat walafiat, amin. 2 bulan kurang lebih kita masuk lagi gerbang Ramadan. Ramadan adalah bulan premium, bulannya makan dan minum. Dan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit, perut terasa melilit. Meskipun premium, makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit. Insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan solar. Apa solar? Sholat tetap lancar. Kalau kita bisa lakukan, insya Allah di bulan Ramadan 2 bulan lagi insya Allah kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Kalau kita kerjakan semua di bulan Ramadan nanti, insya Allah di akhir Ramadan nanti kita semuanya dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin, bukan asik. Didoain asik.
Baru saya dengar kalimat doa dijawab asik. Mudah-mudahan kalian dapat taman surga yang indah. Lain asik. Gak etis tahu. Imam berdoa di depan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Makmum di belakang asik. Wa fil akhirati hasanah, asik. Yes. Wa qina adzabannar. Asik. Imam bangun langsung melek. Tolol. Ya imam mau berdoa lagi berdoa pengen ketawa. Makmum menjawab asik. Susah amat jawab amin, Masya Allah. Ya kadang-kadang dikaitkan sama politik, agama diacak-acak. Silahkanlah beda politik, tapi tolong agama jangan diacak-acak. I'mal lidinika qabla firqatin. Silakan belaan agama, tapi jangan ngacak-ngacak agama. Betul gak? Dari dulu diajarkan amin, ya Allah, ya Rabbal. Saya nggak kampanye, saya nggak kenal kampanye dari dulu. Tapi hati saya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya NU. Urusan politik silakanlah. Tapi piluan aing mah. Tara dibere duit aing. Ya Allah, tapi tolonglah. Jangan ngatur ngacak-ngacak agama, Masya Allah. Sampai tahiyat nggak mau ngangkat itu telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Goblok sih. Biasanya kan gini. Kalau ada yang begitu, biar kita batalkan sholat, cekeh kita jelema sia ajaran naon sia. Ahlus Sunnah wal Jamaah bohong. Lu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi lu Ahlus Sunnah, Ahlus Salah wal Gagabah. Biasa aja ajaran guru kita jangan dihinakan, betul nggak? Urusan politik silahkan masing-masing, tapi tolong ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya. Jangan sampai kita beda kaos, beda pilihan sama tetangga deket nggak akur. Kalau ada kebutuhan ngedadak bukan minta tolong sama orang Jakarta, tapi minta tolong sama tetangga yang dekat. Betul? Ketemu di jalan. Yang di sono. Ditengok keduanya udah nyungsep di sawah. Udahlah kita mah yang deket-deket akur. Insyaallah satu desa kita kompak tetap bersatu mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita nggak bersatu nggak bakalan ada kekuatan, betul nggak? La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya. Amin. Jangan sampai mudah umat Islam diacak-acak, dipecah belah oleh orang-orang luar yang udah punya niat pengen ngancurin Islam di Indonesia, karena jumlah umat Islam di dunia terbesar ada di Indonesia. Tapi kenapa nggak bisa jadi kekuatan? Sebab umat Islam di Indonesia yang mayoritas di dunia mudah dipecah belah, nggak mau bersatu. Kalau mampu bersatu, saya yakin umat Islam Indonesia akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ya Allah, ya Rabbal. Para santri siap? Siap ke mana sih ya? Siap balik. Mudah-mudahan jadi ulama-ulama soleh. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kalau bukan gara-gara puasa Ramadan, mungkin kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Gara-gara haji umroh. Kan umat yang lain gak ada haji umroh. Maaf Pak Haji, Bu Haji, jujur, kualitas haji umroh kita belum ada apa-apanya. Pulang dari Mekah baru dapat peci putih. Bu Haji pulang dari Mekah baru dapat abaya. Dapat beli di hotel di Mekah. Ngerasain sholat, khusyuk, nangis ketika di Mekah, di haram. Pak Haji yang umroh, Bu Haji yang kesana, ketika masuk Masjidil Haram, di depan ada Ka'bah, nangis. Sholatnya nangis. Begitu pulang ke kebon jauh, Pak Haji, Bu Haji di kebon jauh, di Al-Maghfirah, sholatnya enggak nangis lagi. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji,